Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aitumuni usolli. Wa qala aydan, ikhtilafu ummati rahmah. Alhamdulillah wa syukrillah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita masih ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa beristiqomah memegang agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan agama Islam yang kita pegang dan kita yakini sampai akhir hayat kita diistiqomahkan, tetap ada dalam hati kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, bahasan kita kali ini tentang profil madzhabul arba'ah. Yang dimaksud dengan madzhabul arba'ah, imam-imam ahli fikih yang mengatur tata cara beribadah, yaitu terkenal dengan 4 mazhab, yang mana kita diwajibkan mengambil salah satu mazhab yang 4 tadi. Jangan sampai kita beranggapan kita dalam beribadah tidak perlu bermazhab. Itu sangat menyesatkan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan, sudah dijamin kebenarannya ulama-ulama mazhab yang 4 ini, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka adalah ahlus sunnah wa jamaah. Dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kebenarannya. Juga tidak ada yang menyesatkan dari ajaran-ajaran beliau. Bahkan kita dianjurkan, silakan. Yang cocok bagi kita mana? Sebagian besar di Indonesia menganut mazhab Imam Syafi'i. Karena perbedaan dalam fikih itu wajar. Karena apa? Mazhab yang 4 ini pun dalam mengajarkan tata cara beribadah, ada yang sama, ada yang berbeda. Lain lagi dalam melaksanakan ilmu tauhid. Ilmu tauhid atau usuluddin itu 2 imamnya, Abu Mansur al-Maturidi dan Abu Hasan al-Ash'ari. Bermazhabnya 2. Kalau masalah fikih itu 4 mazhabnya. Kalau kita beranggapan bahwa sholat kita tidak perlu bermazhab, puasa kita tidak perlu bermazhab, habis kita mau menganut mazhab siapa? Ada ajaran yang mengajarkan, yang mewajibkan kita taklid, menurut kepada para alim ulama, termasuk madzhabul arba'ah. Nabi bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian semua sebagaimana aku salat. Kita dengan Nabi kan tidak satu zaman. Tidak mungkin kita bisa melihat bagaimana sembahyangnya Nabi. Sembahyangnya Nabi itu diterangkan oleh para sahabat, dibukukan oleh madzhabul arba'ah, mazhab yang 4. Sehingga kita bisa mengetahui tata cara sholat Nabi itu diterangkan oleh beliau-beliau. Maka kita wajib menurut para alim ulama. Sehingga Nabi SAW bersabda, al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Nah, ketika Nabi telah tiada, maka ambillah ajaran-ajaranku dari para alim ulama. Nah, di antaranya, supaya kita tidak melecehkan mazhab. Karena banyak orang sekarang melecehkan mazhab yang 4. Gak usah taklid kepada Imam Hanafi. Gak usahlah taklid kepada Imam Syafi'i dan yang lainnya. Itu orang yang sangat sombong itu. Padahal mereka yang bicara
amalnya kalau dibandingkan dengan amal-amal mereka sangat jauh. Coba kita baca dalam sejarah supaya kita jangan melecehkan mazhab. Abu Hanifah ini lahir pada tahun wawiladatu Abi Hanifah sanata samanina minal hijrah. Kelahiran Abu Hanifah itu fi asri sahabah, pada zaman sahabat, pada tahun 80 hijrah. Dan meninggal dunianya Abu Hanifah ini adalah bulan Rajab pada tahun 150 dari hijrah. Jadi usia Abu Hanifah ini adalah 70 tahun. Mengapa kita mengambil mazhab-mazhab dari yang 4 ini? Karena mazhab yang 4 ini dibukukan. Banyak ulama-ulama yang lain karena tidak dibukukan, tidak didokumentasikan. Sedangkan mazhab yang 4 ini dijamin kebenarannya. Kita tidak perlu meragukannya. Itulah salah satu keistimewaan Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu. Beliau itu wakana radhiyallahu taala anhu abidan, arifan billah, zahidan bidunya. Ahli makrifat, ahli ibadah, dan ahli zuhud. Zuhud itu menyederhanakan keduniaannya. Masya Allah. Beliau dikatakan zahidan abidan, ahli ibadah. Mana diantaranya buktinya? Ada salah seorang ulama yang menyaksikan ibadahnya Abu Hanifah. Siapa itu? Wa kana Saidu bin Umar wa shalla Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu salatal fajri biwudu'il isya arba'ina sanatan. Kata Said bin Umar, kami telah menyaksikan sendiri betapa hebatnya ibadah Abu Hanifah. Bagaimana hebatnya ibadah Abu Hanifah? Abu Hanifah itu selama 40 tahun melaksanakan sholat subuh itu dengan wudu isya. Berarti dari isya sampai subuh beliau itu tidak tidur. Selama 40 tahun beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mulai malam tidak tidur beribadah. Bahkan selama 40 tahun berarti sholat subuhnya pun ya, diambil dari wudu isya. Masya Allah. Siapa saat ini orang yang mampu istilahnya menyeimbangi ibadahnya beliau? Maka alangkah sombongnya apabila orang tersebut menghina madhabul arba'ah. Imam Hanafi aja itu seperti itu ibadahnya. Bahkan ada riwayat lain yang mengatakan bahwa wakana radhiyallahu taala anhu, dia katakan oleh Abu Hafs bin Abdurrahman bahwa Abu Hanifah itu sering sekali wasalla bil laili biqiraatil Quran fi raqatin salasina sanatan. Beliau itu kalau melaksanakan sholat sunat tengah malam, Masya Allah, satu rakaatnya itu sampai 30 juz baca suratnya. Berarti sudah bisa dibayangkan 2 rakaat itu berarti 2 kali khatam Quran dalam satu malam. Apakah masih ada orang seperti Abu Hanifah sampai saat ini? Tidak ada. Maka alangkah sombongnya orang-orang yang menghina madzhabul arba'ah. Mereka dijamin keilmuannya. Mereka itu bukan orang biasa-biasa. Mereka itu adalah waliullah. Orang yang sangat luar biasa. Maka kita diwajibkan untuk mengambil salah satu mazhab yang 4 ini. Termasuk Abu Hanifah. Masya Allah. Ini Abu Hanifah luar biasa. Sampai-sampai gak ada orang yang bisa. Apalagi sampai saat ini. Adakah orang yang mampu melaksanakan sholat tahajud 2 rakaat 2 kali khatam Quran? Rakaat pertama 30 juz. Rakaat kedua 30 juz. Tidak ada. Masya Allah. Ini adalah ulama warasatul anbiya. Maka pernah juga suatu ketika beliau itu melewati satu masjid. Kebetulan dalam masjid tersebut ada orang yang sedang membaca Al-Quran.
membaca surat Al-Zalzalah. Beliau lewat masjid. Kata yang membaca Al-Quran, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu malaha, sampai ayat terakhir. Pamay ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Ketika ayat terakhir beliau dengar, maka sampai-sampai beliau itu mengusap jenggotnya sambil menangis. Karena apa? Dalam ayat tersebut, barang siapa yang berbuat amal baik sebesar semut, maka akan menemukan pahalanya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar semut, maka akan menemukan siksaannya. Kata Abu Hanifah, yang dimaksud ayat itu, akulah orangnya. Akulah orang yang paling sedikit amalnya. Akulah orang yang paling banyak dosa-dosanya. Masya Allah. Itu sampai-sampai ulama besar seperti itu. Tidak seperti kita. Kita mah ya, punya amal sedikit mengaku besar. Punya dosa besar mengaku sedikit. Jauh sekali dengan ajaran yang diajarkan oleh Abu Hanifah. Itulah sirah atau sejarah sebagian besarnya Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan bermanfaat, dan jangan lupa subscribe untuk Rahmatul Ummah, tekan tombol like, subscribe, tekan loncengnya. Mudah-mudahan Rahmatul Ummah selamanya dibarokahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.